Di zaman baginda Nabi SAW saja itu pernah terjadi. Makanya kan ada istilah ikhtilaful matali'. Ikhtilaful matali', berbeda awal mula muncul bulan, berbeda awal terbitnya matahari, maka bisa di situ tuh berbeda awal waktu penetapan Ramadan atau berhari raya. Namanya ikhtilaful matali'. Nabi di Madinah pernah berbeda Nabi dengan orang yang ada di Syam, Syria. Pernah berbeda dengan orang yang ada di Irak. Pernah berbeda dengan orang yang ada di Mesir. Dan bahkan di zaman mufti Mesir, siapa mufti Mesir sebelum Sayyid Tantawi, itu pernah berbeda antara Mesir dengan Makkah. Bahkan antara Alexandria dengan Kairo pernah berbeda. Padahal kan masih satu Mesir itu, satu negara Mesir. Tapi pernah berbeda Alexandria dengan Kairo. Ketika itu mufti langsung mengeluarkan fatwa ketika itu. Ya karena memang ikhtilaful matali'. Ikhtilaful matali' berbeda awal mula terbitnya matahari, maka berbeda pula lah bisa jadi berbeda daripada awal Ramadan. Bisa jadi sama, bisa jadi beda, tergantung kepada ru'yatul hilal tadi. Nah, bagaimana dengan kita berhari raya Aidil Adha? Di Makkah orang sudah wukuf di Arafah. Apakah syarat daripada kita melaksanakan Aidil Adha itu mesti orang wukuf di Arafah terlebih dahulu? Juga tidak. Bahkan mungkin ada sebuah negara mungkin lebih dahulu mereka Aidil Adha dibandingkan dengan mereka wukuf di Arafah, maka wukuf di Arafah. Karena balik lagi kepada ikhtilaful matali'. Sebenarnya masalah ini masalah yang kalau orang faham, orang pernah mengaji, dia pernah mendengar hadis Nabi, dia faham, oh kan beda negara, beda cara awal mula, beda timbulnya matahari. Nah, kapan berhari raya, kapan melaksanakan salat Aidil Adha, ya tidak ada masalah. Dan bahkan pendapat para ulama ada, kalaupun kita meyakini bahwa hari itu kita sudah 1 Syawal, hari itu sudah menurut kita besok itu sudah 1 Syawal. Tapi ternyata menurut pemerintah besok itu masih 30 Ramadan. Kita boleh tidak melaksanakan puasa, tapi berhari rayanya tetap disamakan dengan pemerintah. Begitu ada di sini disebut. Karena apa? Karena haibah tadi, wibawa Islam tadi perlu kita nampakkan. Jangan itulah berhari raya, besoknya 20 berhari raya balik, besoknya dulu berhari raya balik. Maka pernah mau tanya ke Syekh dulu waktu di Mesir, Syekh, di kami itu berhari raya boleh tak seorang ustaz khatibnya 3 kali hari raya? Terkejut Syekh. Manalah ada keceknya? Ada di negara kami kata mula. Ustaz khatib pertama kali diundang oleh ada yang istilahkan nama tarikat padahal juga tidak dia. Di Padang lah bari raya lo nyo khatib lo nyo ustaz tu di situ. Besoknya diundang pula dek salah satu ormas. Karena nyo hari raya lah khatib lo nyo. Siap tu diundang pula nyo khatib ikut pemerintah. Khatibnya kan 3 kali tu. Kok bisa kata Syekh tadi? Begitulah di negara kami saking bebasnya untuk menentukan Ramadan. Padahal yang menentukan hari raya. Padahal ulama sudah menyebutkan, ya termasuk Mbah Maimun juga sudah menuliskan dalam kitab beliau tu, yang sewajarnya, yang sepantasnya untuk mengumumkan kapan mulai hari raya dan kapan mulai puasa itu adalah lembaga resmi pemerintah. Mestinya seperti itu. Cuman ya karena negara kita negara yang demokrasi, ya ormas-ormas manapun dibolehkan untuk menentukan dan bahkan mengumumkan kapan daripada awal Ramadan. Gara-gara kasus itu Ustaz, kamu pernah dikatakan orang apa katanya? Kamu masih ingat itu? Jadi katanya waktu itu beli lontong. Jadi beli lontong pas pula apa-apa tu sedang bercerita. Nak jalih awak ke kodoce, pemerintah awak nak jalih do geceknya lah. Orang di Makkah lah wukuf di Arafah, alunyo rayu apa segala macam kata apa tu. Amu jalan ke apa tu, sedang beli lontong. Apa-apa tu nak tahu dengan kita dah. Mungkin jarang nonton YouTube je apa-apa tu mungkin. Jadi kata Pak, ndak mesti ada patokan Makkah Pak. Tak ada satu pun riwayat hadis Nabi menyuruh kita untuk meniru orang Makkah, orang Madinah. Dalam bab salat sendiri tak ada. Nabi katakan kepada Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kalian menengok aku salat, bukan menengok orang Arab salat. Kalau menengok orang Arab salat, banyak kacau. Allahu akbar. Bunyi handphone.
Tengok handphone. Megang handphone je tu. Mungkin tak membalik handphone, tak membalik chatting, tak membalik apa. Masuk lolik. Mulai ni nyangkit dia tak. Nu salli. Dan semayang je. Untung pak ndak ada Nabi menyuruh awak salat mengikut ke orang Arab. Kalau mengikut ke orang Arab, ya Allah ya Karim. Matanya mereka orang alun tangan mana? Melecikan selemunya kadang sedang semayang. Cuba tengok. Iya kan? Mana yang pernah di Makkah mana melecikan selemunya tu hanya sedang salat tu. Untung Nabi tak pernah menyuruh kita menengok salat, tirulah salatnya orang Makkah, orang Madinah, tak ada. Tapi Nabi menyuruh kita meniru ke diri Rasulullah. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kamu jelaskan ke apa tadi? Pak, tak ada dah Pak dalil Pak kita dianjurkan meniru orang Makkah Madinah Pak. Tak harus kita mengikut Makkah Madinah Pak. Nabi faham kerana Makkah Madinah tu ada Abu Jalbul. Apa kecap Pak tu? Asok tahu lang apa jaket yang baru kita Pak. Padahal ustaznya mula balik dari Mesir tu waktu tu kata salah. Memang belum nikah tu. Baru balik dari Mesir waktu tu kata salah. Apa jaket sok tahu dong mak kecil. Nak haji lepak muka sifatnya membayar lontong payah boleh. Begitu tipe manusia kalau di kita cek perkara arang aja nya. Nya ndak yang mengerti tapi kalau nyelai duduk mereka kau nya faham. Oh ada hadis Nabi. Oh ada ikhtilaful matali'. Oh Nabi pernah berbeda. Nabi pernah berbeda. Nabi di Madinah. Sahabat di Syam, di Syria, sahabat di Irak, sahabat di Mesir pernah berbeda. Marah Nabi? Tidak, karena Nabi faham ikhtilaful matali'. Nabi mengerti, Nabi faham. Oh kan beda negara, ikhtilaful matali'. Kalian berbeda jam dengan kami, kalian berbeda waktu dengan kami. Nah begitu. Apa kau dipaksanya? Nak jaleh kau. Itulah ke mana-mana bekol itu. Kalah ke presiden bagai bekolnya bayarnya bekol itu. Kita aja ayo lepak muka sipak aja lah. Itu gitulah dah. Menggeleng-geleng. Jadi terang ada punya sambil ke motor naik motor tu siapa tu anak siapa tu baju ketek masuk-masuk saya mah kecenya lah. Ya memang terpancing kita oleh apa tadi. Nak jaleh negara awak dah kecil apa tu tu. Orang lah hukum di Arafah awak dunjuk bari rayu ada bawa gitu. Tahu sampai Pak indak mesti samu do Pak kata saya. Baik-baik cara saya. Nak ada dalilnya Nabi itu menyuruh awak mengikut ke orang Makkah Madinah tu do Pak kata malah. Apa nama salat Nabi menyuruh awak mengikut kepada Nabi nyopaknya nak. Nak dah tu dah. Ketek sama rumah dah tentu dah lah kecil. Ini itulah tu orang tua ni tak siap diajar orang ketek itulah jadinya. Atau mungkin orang tua lah memang merasalah tua sadonya tahu. Dulu dia makan karak pada orang lainnya. Ya Pak makan karak, kami dah makan karak nasi dah. Apalagi kini anak-anak gini mana makan karak nasi Pak, masak emaknya je magic. Magic mana ada karak nasi? Kalau dulu ya masak je kayu. Berkarak-karak nasi. Dulu dia makan karak pada orang lain. Kayo, waktu tanya. Kalau gini manalah anak-anak gini tak tahunya. Anak-anak gini tak tahunya lama rasa karak nasi tu tak tahunya. Kita memang dulu pakai kayu api orang tu kita masak. Terlambat aja mangkek memisahkan kayu tu, angin nasi. Dulu dia makan karak pada orang lainnya Pak tu. Ayo kalau karak nasi ya Pak dulu pada kami kalau mengaji. Kan ada istilah-istilah seperti itu. Nah, jadi makanya perlu tak ada batas usia sebenarnya kita duduk di majlis ilmu itu. Tak ada gunanya dah awak kalau mati. Tak sekadar maklumat. Pahala saja berapa duduk di majlis ilmu aja berapa pahala yang Allah berikan kepada kita. Madama fi majlisi husiba dhunubahu. Orang yang duduk di majlis ilmu selama yang di majlis ilmu Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Kemudian apa lagi? Bertasbih ribuan malaikat untuknya, berzikir ribuan malaikat untuknya, dan seluruh makhluk yang ada di air, yang ada di laut, yang ada di darat berzikir meminta ampun kepada Allah untuknya. Maka banyak fadilah-fadilah kita duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita.